Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan nama saya Ridawati Simatupang dengan NIM 31S24016. Di sini saya akan menjelaskan tugas penelpon saya yaitu diffusion with a heterogeneous chemical reaction. Yang perlu kita tahu itu yang pertama itu definisi apa itu reaksi heterogen. Nah, eh, berbeda dengan reaksi homogen yang terjadi di seluruh volume fluida, reaksi heterogen hanya terjadi di antarmuka atau interface atau pada lokasi yang spesifik. Contoh umumnya itu meliputi yang pertama itu reaksi pada permukaan katalis padat, yang kedua itu konsumsi nutrisi atau oksigen pada permukaan mikroorganisme. Yang ketiga itu reaksi enzimatis pada pendukung amobil. Di sini ada penjelasan mengenai elemen volumenya, di mana terdapat gas A. Nah, di sini kan adalah CaO. CaO ini adalah konsentrasi awal, di mana gas di permukaan cairan Z sama dengan Z0. Ini adalah konsentrasi maksimum gas A yang ada di dalam sistem. Kemudian NaZ ini adalah fluks molar pada gas A pada jarak Z. Fluks molar adalah jumlah mol Z yang melewati suatu luas permukaan dalam satuan waktu. Arah panah menunjukkan arah perpindahan gas A. Arah panah menunjukkan arah perpindahan gas A, yaitu daerah dengan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kemudian di sini ada delta Z, di mana itu adalah ketebalan lapisan cairan yang sangat tipis. Lapisan ini digunakan untuk menganalisis perubahan konsentrasi pada gas A secara lokal. Di gas A ini di sini ada terdapat liquid. Nah, diagram utama itu tadi itu eh, menampilkan sebuah wadah yang terbagi menjadi dua bagian. Bagian di atas itu berisi gas A dan di bagian bawah itu berisi cairan B. Batas antara keduanya ditandai dengan garis horizontal yang diberi label Z sama dengan 0. Berarti eh, ini tadi itu kan terbagi menjadi dua yaitu gas A dan eh, cairan B yaitu liquid B. Nah, batas antaranya itu ini Z sama dengan Z0. Z sama dengan 0. Kemudian diagram kecil ini menunjukkan yang ini menunjukkan enggak menunjuk ini. Diagram kecil ini menunjukkan eh, grafik perubahan konsentrasi gas A atau Ca terhadap jarak atau Z, sumbu Y yang mewakili konsentrasi dan sumbu X mewakili jarak. Kurva pada grafik menunjukkan bagaimana konsentrasi gas A berubah secara bertahap dari permukaan cairan Z sama dengan 0 hingga ke suatu titik tertentu dalam cairan Z sama dengan L. Ini gambar yang kecilnya. Nah, fenomena yang terjadi di sini adalah terjadi perpindahan B ke min Z dan A ke plus Z hingga terjadi kesenjangan di mana senyawa A bergerak dari Z sama dengan 0 ke arah positif, masuk Z sama dengan X0, XA sama dengan 0 akan bereaksi secara isotermal sehingga di Z sama dengan 0 itu konsentrasi tidak ada, sedangkan XB di Z sama dengan zeta memiliki konsentrasi XB yaitu XB0. Bukan rumus yaitu penurunan rumus yaitu rate of massa in dikurang rate of massa out ditambah rate of massa production sama yang 0, di mana dari volume itu eh, termasuk sini jadi SNAZ terhadap Z dikurang SNAZ terhadap Z tambah delta Z sama yang 0 kemudian dibagi dengan SNAZ. Kemudian setelah itu habis S-nya terus kita bagikan lagi dengan delta Z. Nah, jadi hasilnya jadi NaZ eh, terhadap Z dikurang NaZ terhadap Z tambah delta Z. Kemudian kita limitkan sehingga hasilnya jadi
D NaZ per dz. Kemudian kita substitusikan nilai NaZ menjadi D per dz dikali dengan min C DAB per 1 kurang 1 per 2 XA dikali dengan DXA per dz sama dengan 0. Kemudian kita keluarkan yang min CDAB D per dz dikali dengan 1 per 1 dikurang 1 per 2 XA dikali dengan DXA per dz sama dengan 0. Kemudian kita mendaraskan D per dz ke depan, jadi D per dz dikali dengan 1 per 1 kurang 1 per 2 XA dikali dengan DXA per dz sama dengan 0. Kemudian kita integralkan keluar ruas, jadi hasilnya dari 1 per 1 dikurang 1 per 2 XA dikali dengan DXA per dz sama dengan C1. Sehingga kita sederhanakan jadi DXA per 1 dikurang 1 per 2 XA sama dengan C1 dz. Kemudian kita integralkan lagi, namun kita misalkan dulu yang U sama dengan 1 dikurang 1 per 2 XA, kemudian DU sama dengan min 1 per 2 DXA, kemudian DXA sama dengan min 2 DU. Setelah kita misalkan, kita integralkan menjadi min 2 DU per U sama dengan C1 integral dari Z. Kemudian hasil integralnya ini yaitu min 2 ln U sama dengan C1 Z tambah C2. Nah, setelah itu kita buat min 2 ln U-nya tadi kan ini dikali dengan 1 per 2 XA sama dengan C1 dikali Z tambah C2. Terus kita misalkan di mana C1 itu sama dengan min 2 ln K1 dan C2 itu kita misalkan menjadi min 2 ln K2. Terus kita masukkan ke rumusnya. Kita masukkan yang di atas ini. Kita tulis lagi persamaannya di atas ini. Jadi min 2 ln kali 1 per 1 per 2 XA sama dengan C1-nya kita masukkan. Jadi min 2 ln K1Z dikurang 2 ln K2. Kemudian kita keluarkan Z-nya di mana min Z menjadi ya min Z dikali dengan 2 ln K1 dikurang 2 ln K2. Kemudian kita buat dari min 2 ln K1 pangkat Z dikurang 2 ln K1 supaya min 2 ln K-nya itu dapat dihabiskan. Ini kita tulis jadi min 2 ln kita bagi 2 kan persamaan ini menjadi 2 ruas, yaitu min 2 ln dikali dengan 1 per 1 per 2 XA sama dengan min 2 ln kali dengan K1 Z per 2, sehingga habis min 2 ln-nya, kemudian tinggallah menjadi 1 dikurang 1 per 2 XA sama dengan K1 Z dikali K2. Kemudian masuk kita ke boundary condition yang pertama itu di mana Z sama dengan 0 dan XA sama dengan XA0, dan boundary condition yang kedua itu Z sama dengan delta dan XA sama dengan 0. Kita masuk ke boundary condition yang pertama. Kita masuk ke yang sini, sama ini kita tulis kembali. Jadi 1 dikurang 1 per 2 XA0 sama dengan K1 dikali dengan K2. Kemudian jadi tinggal K2 sama dengan 1 dikurang 1 per 2 XA0. Kemudian masukkan boundary condition yang kedua, di mana 1 dikurang 1 per 2 dikali 0 sama dengan K1 delta kali dengan K2. Sehingga 1 sama dengan K1 delta pangkat delta dikali dengan 1 dikurang 1 per 2 XA0. Kemudian K1 pangkat delta sama dengan 1 per 1 dikurang 1 per 2 XA0. Kemudian kita buat jadi K1 delta sama dengan 1 dikurang 1 per 2 XA0 pangkat min 1. Kemudian kita sederhanakan jadi K1 sama dengan kita buat yang pangkat delta ini menjadi 1 dikurang 1 per 2 XA0
dan tadi dipangkatkan dengan min 1 per T delta ini. Kemudian disederhanakan jadi 1 dikurang 1 per 2 XA sama dengan 1 per 2 kurang 1 per 2 XA0 dipangkatkan dengan min 1 per delta dikali Z dikali dengan 1 per 2 XA0. Kemudian kita masukkan tulis ulang dari 1 kurang 1 per 2 plus A sama dengan 1 dikurang 1 per 2 plus A0 dipangkatkan dengan 1 per Z dibagi dengan delta. Kemudian kita masuk ke flux molar rektanya di mana NaZ itu sama dengan min CdAg per 1 dikurang 1 per 2 XA dikali dengan dxa per dz. Nah, kita masukkan yang tadi NaZ-nya itu jadi 1 per 1 kurang 2 1 dikurang 1 per 2 XA dikali dengan dxa per dz sama dengan C1 dan sama dengan 2 dan K1. Dimana tadi K1-nya itu 1 dikurang 1 per 2 SA0 dipangkatkan dengan 1 per delta. Kemudian NaZ-nya itu menjadi min dCAB dikali dengan 1 per 1 dikurang 1 per 2 XA dikali dengan dxa per dz. Setelah itu kita masukkan min CdAB dikali dengan min 2 dan dikali 1 kurang 1 per 2 XA0 dipangkatkan dengan min 1 per delta. Kemudian kita keluarkan min 2 ini jadi positif, jadi 2 dikali dengan CdAB dikali 1 per delta dan dikali 1 dikurang 1 per 2 XA0 pangkatkan dengan min 1. Dapat disederhanakan menjadi NaZ sama dengan 2 CdAB per delta dan dikali 1 per 1 dikurang 1 per 2 XA0. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada tutur kata ataupun kesalahan dalam penulisan, saya minta maaf. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih.